Hai, halo kawan. Kawan semua, selamat datang lagi di video kita. Kali ini kita akan bahas sosok penting di tanah air. Sosok fenomenal, populer, viral, dan berprestasi. Bahkan yang mungkin satu-satunya ya wakil presiden termuda. Tapi sebelum ke pembahasan, kita disclaimer dulu ya. Artikel ini dikumpulkan dari berbagai sumber, kawan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, maafin Samsul ya. Oke, langsung aja, inilah dia sosok hebat kita kali ini. Gibran Raka Buming Raka atau Gibran Raka merupakan wali kota Solo periode masa jabatan tahun 2021 sampai tahun 2024. Pria kelahiran Surakarta. Tanggal 1 Oktober tahun 1987 ini merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Pasangan Bapak Joko Widodo dan Ibu Iriana. Ayahnya merupakan Presiden Republik Indonesia yang menjabat selama 2 periode, yakni pada tahun 2014 sampai tahun 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024. Gibran menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri SDN, Mangkubumen Kidul, Surakarta, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri SMPN 1 Surakarta. Usai SMP, dia melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas SMA ke Singapura di Orchid Park Secondary School pada 2002. Selepas SMA, Gibran melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Singapura dan Australia. Dia berhasil menyelesaikan pendidikannya di Management Development Institute of Singapore pada 2007 dan INSEAD di University of Technology Sydney (UTS INSEAD) Australia pada 2010. Setelah itu, Gibran kembali ke Indonesia. Dia membuka usaha bidang makanan, khususnya catering dengan nama Cili Pari. Seiring dengan perkembangan bisnisnya, Gibran mendirikan pelatihan bahasa Inggris untuk karyawan dengan nama House of Knowledge. Kemudian, dia mendirikan usaha makanan yang berfokus pada martabak manis dengan nama Markobar di Solo. Bisnis Markobar berkembang pesat. Saat ini, Markobar berhasil memiliki 33 outlet di seluruh Indonesia. Pada tanggal 11 Juni tahun 2015, Gibran menikah dengan Sally Ananda. Dari pernikahan tersebut, Gibran dan Sally dikaruniai 2 anak, yaitu Yan Etes Srinarendra, 2016 dan Lalembah Manah, 2019. Selanjutnya, Gibran mendirikan restoran pasta buntel yang berfokus pada makanan Italia pada 2017. Dia juga membuka usaha kopi CS Coffee Shop dan ceker ayam bakar. Tidak hanya usaha makanan, Gibran mendirikan usaha perbaikan elektronik atau reparasi produk khusus Apple dengan nama Icolor pada 2016. Pada tahun yang sama, dia juga membuat usaha jas hujan bernama Tugas Negara Bos. Pada 2018, Gibran bersama temannya, Kevin Susanto, juga mendirikan perusahaan startup yang berfokus kuliner bernama Gola. Perusahaan tersebut berhasil menerima pendanaan dari Alpha JWC Ventures sebesar $5 juta atau setara dengan 70 rupiah miliar. Setahun kemudian, Gibran kemudian berkolaborasi dengan adiknya, Kaesang Pangarep, dan Chef Arnold Purnomo mendirikan restoran bernama Mangkokku. Tidak puas hanya mendirikan satu usaha dengan adiknya, Gibran dan Kaesang membuat produk makanan dan minuman dengan nama Kemripik dan Ngedring. Mendirikan startup kuliner Semarang bernama Madang serta aplikasi pencari kerja, Kerjaholic. Gibran pernah menduduki jabatan sebagai Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia (APJBI) Kota Solo. Selain itu, dia juga didapuk sebagai Komisaris PT Rakabu Sejahtera. Pada 2020, secara mengejutkan Gibran memulai karir politiknya. Dia mendaftarkan diri sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Solo. Pendaftaran tersebut bertujuan untuk masuk dalam pencalonan sebagai wali kota Solo pada pemilihan 2020. Gibran menyalonkan diri bersama wakilnya, Teguh Prakasa. Keduanya diusung oleh PDIP. Tidak hanya itu, keduanya menerima dukungan dari Partai Golongan Karya Golkar, Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra, Partai Amanat Nasional PAN, Partai Nasional Demokrat Nasdem, Partai Persatuan Indonesia Perindo, Partai Solidaritas Indonesia PSI,
Gibran berhasil menang dengan perolehan suara sebesar 225.451 atau setara 86,53% dalam kontestasi politik Solo melawan pasangan Bagyo Wahyono dan FX Suparjo. Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakasa resmi dilantik sebagai Wali Kota Solo pada tanggal 26 Februari tahun 2021. Adapun pada tanggal 22 Oktober tahun 2023, Gibran dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden, bacawa pres, untuk mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden, baca pres Prabowo Subianto. Pengumuman tersebut disampaikan setelah adanya hasil rapat Ketua Umum Partai Politik Koalisi Indonesia Maju Kim, dan pada pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024 Prabowo Gibran memenangkan kontestasi dengan selisih yang sangat jauh yaitu 68% dan sudah disahkan oleh KPU pada tanggal 20 Maret tahun 2024 dan menunggu pelantikan tanggal 20 Oktober mendatang. Dan inilah prestasi Gibran di Solo ketika menjabat sebagai Wali Kota Solo. Prestasi Gibran sebagai Wali Kota Solo dikumpulkan dari berbagai sumber. Jika ada kesamaan artikel dan lain itu hal yang wajar karena fakta begitu adanya. Gibran sebagai Wali Kota Solo telah meninggalkan jejak prestasi sepanjang masa kepemimpinannya. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini telah berhasil merubah wajah kota Solo melalui serangkaian proyek pembangunan yang monumental. Dari revitalisasi kawasan, proyek infrastruktur hingga penghargaan. Berikut adalah prestasi utama yang telah diwujudkan oleh Gibran Rakabuming Raka selama menjadi Wali Kota Solo. 1. Revitalisasi Ngarsopuro dan Koridor Gatot Subroto kini telah mengalami transformasi signifikan melalui program revitalisasi. Konsep penataan kawasan Ngarsopuro diperpanjang menjadi pusat industri kreatif dengan menghubungkan Night Market Ngarsopuro dan Jalan Gatot Subroto. Yang sampai saat berita ini dirilis program itu sudah berjalan lama. Warga Solo setiap malam minggu bisa menikmati weekend sambil nongkrong di sekitar Ngarsopuro. 2. Pembangunan Shelter Manahan. Sebuah food court dengan konsep yang berdampingan dengan jogging track Stadion Manahan telah selesai dibangun dengan melibatkan PKL kuliner. Proyek ini memanfaatkan area parkir dengan total 132 tempat. Shelter Manahan. Kolaborasi apik lokasi jogging dan destinasi kuliner yang kini jadi lebih nyaman dan rapi. 3. Pembangunan Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Masjid Raya Syekh Zayed, yang menjadi salah satu ikon kota Solo, kini menjadi tujuan wisatawan setelah rampung dibangun pada November tahun 2022. Masjid yang luasnya mencapai 3,6 hektar ini mampu menampung 10.000 orang. Masjid Raya Syekh Zayed Solo dan sekarang setiap hari ribuan wisata selalu datang di Masjid Syekh Zayed untuk berwisata yang otomatis meningkatkan perekonomian warga sekitar khususnya Solo. 4. Revitalisasi Solo Teknopark. Solo Teknopark, sebagai ruang publik kreatif, telah mengalami pembaharuan dengan beberapa fasilitas baru seperti lapangan basket, lapangan futsal, serta ruang riset dan pengembangan teknologi. 5. Revitalisasi Lokananta. Lokananta adalah perusahaan rekaman terbesar di Indonesia, mengalami revitalisasi oleh Kementerian BUMN. Selesai pada tanggal 27 November tahun 2022, Lokananta baru kini memiliki museum, galeri studio rekaman, arena pertunjukan, area kuliner, dan galeri UMKM. 6. Pembangunan Sentra IKM Mebel Gilingan. Sentra IKM Mebel Gilingan yang selesai dibangun pada Agustus tahun 2023, menempati lahan seluas 5.000 meter persegi. Sentra ini mendukung kualitas dan pemasaran produk-produk mebel di Solo. 7. Revitalisasi Pura Mangkunegaran dan Taman Pracima. Taman Pracima di Kompleks Pura Mangkunegaran, setelah selesai direvitalisasi, menjadi destinasi wisata yang indah dengan kebun bunga, bangunan estetik, dan air mancur. Juga, revitalisasi Taman Satwa Taru Juruk Solo Safari, yang kini menjadi salah satu destinasi wisata di Solo. 8. Pengembangan kota Solo sebagai destinasi wisata dengan serangkaian proyek revitalisasi dan pembangunan infrastruktur. Gibran Rakabuming Raka berhasil mengangkat kota Solo sebagai destinasi wisata yang menarik bagi penduduk lokal maupun wisatawan dari berbagai penjuru. Dan itu terbukti bukan hanya kabar semata. Berbagai sumber data mencatat peningkatan wisata Solo kian hari kian meningkat.
9. Pertumbuhan ekonomi di Solo 6,25% menurut klaim yang disampaikan oleh Gibran. Pertumbuhan ekonomi di kota Solo telah melonjak hingga mencapai 6,25% pada tahun 2022 selama kepemimpinannya. Gibran memperjelas bahwa pada awal masa jabatannya sebagai wali kota, pertumbuhan ekonomi Solo tercatat minus 1,74%. Namun, dengan kebijakan yang diterapkan selama kepemimpinannya, terjadi perubahan yang signifikan di mana ekonomi kota tersebut berhasil tumbuh hingga mencapai angka 6,25%. 10. Solo masuk dalam kategori kota paling toleran di Indonesia. Pemerintah Kota Surakarta, Pemkot, telah mendapat penghargaan apresiasi dari Lembaga Setara Institute karena upayanya dalam membangun harmoni antarumat beragama, etnis, dan budaya. Surakarta berhasil menduduki peringkat keempat sebagai kota paling toleran di Indonesia. Dalam laporan Indeks Kota Toleran IKT 2022 yang diselenggarakan oleh Setara Institute, Surakarta memperoleh skor 5,883, menempatkannya di posisi keempat dari 10 kota paling toleran. Laporan ini menegaskan bahwa Surakarta termasuk di antara kota-kota yang menunjukkan tingkat toleransi yang tinggi. Menurut siaran pers Setara Institute, laporan IKT 2022 merupakan hasil dari pengukuran yang dilakukan lembaga tersebut untuk mempromosikan praktik-praktik toleransi terbaik di berbagai kota di Indonesia. IKT bertujuan untuk memberikan gambaran dasar dan menilai kinerja pemerintah kota dalam memajukan kerukunan, toleransi, kesadaran kebangsaan, serta inklusi sosial. Informasi dasar ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak yang ingin memahami tingkat toleransi di 94 kota di Indonesia. 11. Penghargaan bergengsi dalam pembangunan dan lingkungan di bawah kepemimpinan Gibran. Kota Solo telah meraih sejumlah penghargaan prestisius, mencerminkan upaya berkelanjutan dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya. Salah satu prestasi utama yang patut mendapatkan penghargaan adalah penganugerahan sertifikat Adipura kategori kota besar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 28 Februari tahun 2023. Penghargaan ini menandakan komitmen pemerintah Kota Surakarta dalam menjaga kebersihan lingkungan dan keindahan kota. Keberhasilan Kota Solo meraih penghargaan ini tentu saja tidak lepas dari partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Jelas dalam laman web surakarta.go.id. 12. Pemkot Solo raih penghargaan Universal Health Coverage (UHC). Tidak berhenti di situ. Pemerintah Kota Solo juga meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tanggal 14 Maret tahun 2023. Penghargaan ini menegaskan keberhasilan pemerintah kota dalam mencapai cakupan layanan kesehatan yang luas dan berkualitas untuk seluruh warga kota. 13. Indonesia Indikator sebut Gibran wali kota terpopuler meskipun baru menjabat selama 2 tahun. Keberadaan Gibran telah memberikan dampak yang signifikan bagi Kota Bengawan. Prestasinya bahkan menempatkannya sebagai wali kota yang paling populer pada tahun 2021, menurut Indonesia Indikator I2. Perusahaan intelijen media ini menggunakan kecerdasan buatan AI untuk melacak cakupan pemberitaan mengenai Gibran. Gibran disebut sebanyak 28.779.574 kali dalam 6.470 media daring di tanah air. Popularitasnya yang tinggi seringkali dikaitkan dengan kedekatannya dengan ayahnya, Presiden Joko Widodo. Meski begitu, sorotan terhadap Gibran lebih banyak terfokus pada kebijakan yang diusungnya serta langkah-langkah proaktifnya dalam menangani dampak COVID-19. Dan masih banyak lagi prestasi lainnya yang belum disebutkan di video ini, salah satunya pembangunan revitalisasi Pasar Kongke yang sedang dalam masa pembangunan yang rencananya selesai Agustus tahun 2024 sebagai pasar terbesar di Solo. Oke kawan-kawan, sekian dulu ringkasan kisah dari Wakil Presiden termuda di Indonesia atau bahkan di dunia. Memang sangat menarik untuk dibahas, mungkin di video selanjutnya kita bahas lagi. Jangan lupa tuliskan komentar kalau ada yang salah dalam narasi dan video ini. Untuk kedepannya kita akan perbaiki. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk notifikasi di video selanjutnya. Matur nuwun.